Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari-hari kita telah lalui, bulan-bulan telah kita hadapi, dan sekarang kita telah berada di bulan yang suci, yakni bulan Ramadan yang mulia ini. Bulan Ramadan adalah bulan penghapus dosa, pelipat amal pahala, bulan penuh barokah dan hidayah, serta bulan yang ijabah. Di dalam bulan Ramadan, Allah telah mewajibkan umat Islam untuk berpuasa yang telah dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkannya puasa atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maksud dari ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dimaksudkan Allah orang-orang beriman adalah umat-umat Nabi Muhammad SAW, yaitu umat Islam. Karena kenapa? Karena dari umat Nabi Adam hingga umat Nabi Muhammad semua beriman kepada Allah. Tapi yang dimaksudkan Allah adalah umat Islam. Allah menyeru umat Islam untuk apa? Kutiba alaikumusyamu, diwajibkan berpuasa kepada kamu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkannya puasa atas umat-umat sebelum kamu. Umat Islam diwajibkan berpuasa, yakni puasa Ramadan, dan juga umat-umat sebelum umat Islam juga diwajibkan berpuasa. Seperti umat Nabi Musa diwajibkan berpuasa Asyura dan Tasu'a, dan juga umat Nabi Daud berpuasa juga. Puasanya yaitu sekarang berpuasa, besok tidak, sekarang berpuasa, besok tidak, dan seterusnya. Allah menyuruh umat-umat terdahulu dan umat-umat Nabi Muhammad untuk berpuasa karena kenapa? Dilanjutkan ayatnya yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu semua bertakwa. Puasa ialah ibadah yang spesial, ibadah yang khusus, ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan di dalam hadis qudsi, kulli hasanatin bi asri amsalihha ila sab'i mi'atin di'fin illa shaumu fa innahu li wa ana ajri bihi. Setiap amal-amal perbuatan soleh akan dilipat gandakan 10 kali hingga 700 kali kecuali puasa, karena puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Kenapa puasa ini sangat spesial bagi Allah? Karena puasa itu adalah ibadah yang rahasia. Contohnya sholat orang-orang bisa melihat dia itu sholat. Sodakoh juga bisa dilihat, dia itu sodakoh. Mengaji Al-Quran juga bisa dilihat, dia itu mengaji Quran. Tapi puasa, orang-orang tidak bisa tahu apakah dia puasa atau tidak. Hanya hamba yang berpuasa dan Allah lah yang tahu. Puasa juga spesial karena kenapa? Karena dalam puasa kita diajarkan untuk melawan musuh terbesar manusia. Siapa? Yaitu nafsu. Musuh pertama dan terbesar manusia adalah nafsu. Yang kedua adalah setan. Jika kita bisa melawan nafsu, insya Allah kita juga bisa melawan setan. Tapi jika kita bisa melawan setan, belum tentu kita bisa melawan nafsu. Karena nafsu adalah akar dan inti untuk setan menggoda kita. Nabi Muhammad SAW juga pernah bilang kepada Siti Aisyah, terus meneruslah mengetuk pintu surga. Siti Aisyah bertanya, dengan apa ya Rasulullah? Dengan lapar atau puasa. Karena orang yang berpuasa itu adalah orang yang dirindukan oleh surga. Orang yang berpuasa juga bisa menjernihkan hatinya dari segala perbuatan yang kotor. Dengan berpuasa kita bisa jernih lahir dan batin.
dan mencapai tingkat ketakwaan tertinggi. Di dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali, baik dari kitab Bidayatul Hidayah dan Ihya Ulumuddin, dijelaskan bahwa tingkatan ketakwaan dan iman manusia itu adalah 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan Islam. Orang yang memiliki tingkat ketakwaan Islam namanya adalah Muslim. Orang yang Muslim seperti kita-kita ini biasa melakukan maksiat, lalu melakukan amal baik lagi, lalu maksiat lagi, lalu melakukan amal baik dan seterusnya. Lalu yang tingkat atas Muslim ada namanya tingkat ketakwaan iman. Orang yang memiliki tingkat ketakwaan iman disebut orang mukmin. Dalam Quran dijelaskan bahwa orang-orang mukmin jika dibacakan atau didengarkan ayat-ayat Allah bergetar hatinya karena ingat dan takut kepada Allah. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman dan keyakinannya kepada Allah. Orang-orang mukmin ketika bermaksiat, bahkan sebelum melakukan maksiat, sudah bergetar hatinya karena takut dan ingat kepada Allah. Dan di atas mukmin ada yang namanya muttaqin. Orang-orang muttaqin memiliki ketakwaan adalah ihsan. Orang-orang muttaqin senantiasa merasa dirinya diawasi oleh Allah di dalam langkahnya, di dalam kesendiriannya, di dalam amal ibadah, di dalam tidurnya, dalam makannya, semuanya selalu merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan iman dari muslim hingga ke muttaqin? Salah satunya dengan cara berpuasa. Berpuasa itu bisa menjernihkan dan meningkatkan iman kita. Seperti yang disampaikan Nabi Muhammad dalam hadis yang intinya adalah hati anak Adam itu sebenarnya diitari oleh setan-setan. Dan dan manusia yang tidak diitari oleh setan akan bisa melihat alam-alam malakut di langit, yaitu kerajaan para malaikat. Untuk menghilangkan setan dalam tubuh kita dianjurkan untuk berpuasa. Karena dengan berpuasa kita bisa menutup salian aliran darah kita. Karena di aliran darah kita, di urat nadi dan darah-darah kita ini mengalir setan. Dan untuk menutupnya kita berpuasa. Berpuasa juga dapat meningkatkan iman kita kepada Allah. Apalagi berpuasa Ramadan di bulan yang mulia ini. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa mendirikan bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, diampuni dosa-dosanya yang lalu, dan juga diriwayatkan yang lain dosa-dosa yang akan datang. Maksud dari dosa-dosa yang akan datang itu bukan kita tidak usah bertobat, kita maksiat saja karena dosa-dosa kita diampuni. Bukan seperti itu maksudnya. Maksud dari dosa-dosa yang dihapuskan di masa yang akan datang ialah Allah menadilkan kita. Misalnya besok kita bermaksiat, lalu dengan mendirikan Ramadan itu dihapuskan takdir kita untuk melakukan maksiat tersebut. Maksud dari mendirikan bulan Ramadan adalah dengan cara berpuasa. Berpuasa Ramadan ini sangat agung. Bahkan di dalam kitab Al-Mu'min juga dijelaskan 1 hari berpuasa Ramadan itu lebih utama dan lebih afdol dari berpuasa 30 hari di bulan-bulan lainnya. Kenapa sangat spesial bulan Ramadan ini? Bulan Ramadan menurut bahasa diambil dari kata ar-ramdau yang artinya sangat panas. Menurut sebagian ulama ada yang menafsirkan kenapa dinamakan seperti ini, karena pada bulan itu di Arab ini sangat panas. Dan juga ada yang menafsirkan karena sangat panas ini mampu melebur dosa-dosa manusia, baik yang lalu dan yang akan datang. Juga di dalam puasa, di dalam bulan Ramadan ini terkandung suatu malam di mana diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz
ke langit pertama hingga ke Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran soal Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh telah kami turunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ialah bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam Ramadan juga kita harus banyak-banyak melakukan amal ibadah. Bahkan Habib Abdullah Alawi Al-Haddad pernah berkata, hendaknya di dalam puasa Ramadan ini kita banyak-banyak mengamalkan amalan-amalan sunnah. Karena kenapa? Karena sesungguhnya melakukan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan pahalanya sejajar dengan melakukan amalan-amalan fardu di bulan-bulan lainnya. Hendaknya kita masih di bulan Ramadan ini harus melakukan amal-amalan baik yang fardu maupun yang sunnah. Dan juga mungkin kita bisa beruntung untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, malam Lailatul Qadar terdapat di malam Ramadan ke-21 dan 23. Dan juga dijelaskan di dalam kitab Bukhari Sahih bahwa malam Lailatul Qadar terletak di 10 bulan akhir di hari-hari bulan Ramadan. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar yang pertama, pada malam itu hembusan angin tidak terdengar, kicauan burung tidak terdengar, cahaya bulan itu redup sekali, dan saat pagi cahaya matahari itu redup. Karena kenapa? Karena saat malam itu para malaikat dari langit turun ke bumi melihat manusia-manusia yang beribadah dan memberi salam kepadanya. Dan saat pagi malaikat itu naik ke langit lagi yang membuat matahari redup. Hendaknya kita sebagai umat muslim memperbanyak amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan agar kita mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah, yaitu al-jannah atau surga. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.